Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita dapat menunaikan salat zuhur insyaallah berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, sempurnanya agama itu karena 5 sebab. Pertama, karena adanya syahadah, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, karena mendirikan salat. Yang ketiga, karena puasa. 4, menunaikan haji. Dan yang kelima, melaksanakan atau membayar zakat. Dari 5 aspek kesempurnaan agama ini, zakat ini adalah yang paling berat untuk dilaksanakan. Sehingga kalau kita lihat, hanya di bab zakatlah Allah membentuk panitia pelaksana. Dalam salat tidak ada panitia ya. Dalam haji, kalaupun ada kita tengok sekarang, tapi pada dasarnya tidak ada panitia. Puasa juga begitu. Tetapi dalam bab zakat, Allah bentuk panitia. Apa sebabnya? Dalam dunia ini, tidak ada yang lebih berat daripada mengeluarkan harta benda. Sebab manusia itu punya karakteristik yuhibbunal mala hubban jamma, cinta kepada harta. Karena itu kalau sudah cinta, mengeluarkannya itu berat. Karena itu orang kadang-kadang meninggalkan sholat takut, tapi meninggalkan zakat kurang takut. Sebab rasa cinta itu menutupi perasaan takut yang harusnya ada di hati. Zakat ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, artinya harta yang kita keluarkan secara kewajiban karena ada sebab. Apa sebab zakat itu? Jawabannya simpel sebetulnya, kaya. Orang kaya disuruh oleh Allah mengeluarkan zakat. Hanya ukuran kaya itu yang berbeda-beda. Tapi pada umumnya orang disebut kaya kalau dia punya emas, 85 gram emas. Bertahan emas itu 1 tahun tak dipakai, maka dia sudah dikatakan orang kaya. Ada orang-orang yang berternak lembu, punya lembu sampai sekian, maka dikatakan orang kaya. Peternak kambing, punya kambing sampai 40 ekor, sudah dikatakan kaya. Orang-orang seperti ini itu sudah diperintahkan untuk menunaikan zakat. Di antara zakat yang sering dibincangkan oleh orang-orang sekarang adalah zakat profesi. Yang selalu ditanyakan, apa betul zakat profesi itu ada? Kalau ada, apa dalilnya? Bukankah di zaman Nabi tidak pernah ada zakat profesi? Jawabannya betul. Karena waktu itu profesi itu belum mendatangkan kekayaan. Yang mendatangkan kekayaan baru berdagang, bertani, beternak. Dan kalau memang ada warisan-warisan yang didapatkan oleh orang ketika itu, dari orang tua mereka itu yang mendatangkan kekayaan. Tapi profesi belum. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata profesi ini bisa menyebabkan orang menjadi kaya seperti para pedagang. Bahkan kadang-kadang orang yang memiliki profesi lebih kaya daripada peternak. Banyak orang-orang yang berprofesi lebih kaya daripada peternak lembu. Profesi yang kita maksudkan di dalam bab zakat ini, seluruh pekerjaan jasa yang menghasilkan kekayaan. Umpamanya hakim itu profesi, DPR itu profesi, jabatan gubernur profesi, kepala dinas itu profesi, dokter profesi. Kita tidak bisa menafikan bahwa profesi ini sekarang itu menjadi salah satu di antara penyebab kekayaan yang ada pada saat ini. Bahkan lebih banyak orang yang berprofesi itu
menjadi orang kaya. Oleh karena itu, ulama-ulama kontemporer melihat bahwa perlu ada satu pengkajian untuk memasukkan profesi ini ke dalam bab zakat. Itulah yang disebut dengan istilah zakat profesi. Maka melalui fatwa MUI dan juga sejumlah pandangan ulama, dibuatlah satu kesimpulan bahwa zakat profesi itu diwajibkan di dalam kehidupan kita karena profesi itu mendatangkan kekayaan. Saya pikir jauh lebih kaya anggota DPR daripada petani. Kalau ada yang tidak setuju, boleh ditantang saya di restoran Bukit Tinggi. Lebih kaya lagi hakim daripada peternak. Peternak itu pagi dia ngurus kambing, kemudian sore dia membawa kambingnya pulang. Hidupnya istilahnya cuman sumbernya itu adalah kambing. Kambing itu prosesnya lama. Hakim itu lebih kaya daripada peternak. Maka karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada kalimat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah hal-hal baik, pendapatan-pendapatan baik yang telah kalian dapatkan dari usaha yang kalian kerjakan. Kata kasbun ini ibu bapak bukan hanya satu bidang saja, tapi masuk semua bidang-bidang yang mendatangkan kekayaan. Dulu mungkin di zaman Nabi tidak sefleksibel sekarang, tapi orang sekarang mengolah kertas bisa jadi kaya, menanam rumput profesional bisa jadi kaya. Bayangkan kalau rumput jis itu kita yang punya, berapa keuntungannya dari situ. Nah karena itulah maka zakat profesi itu merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan. Hanya ulama kita berbeda pendapat, apakah dia dimasukkan atau dikiaskan ke zakat pertanian atau dikiaskan ke zakat emas. Sebagian mengkiaskannya ke zakat pertanian, ada juga yang mengkiaskannya ke zakat yang lain. Tapi intinya zakat profesi itu merupakan kewajiban. Berapa jumlah yang mesti kita bayar? Lebih cenderung ulama-ulama di Indonesia berdasarkan fatwa MUI menggunakan standar zakat emas. Jadi kalau zakat emas itu 2,5%, begitu juga dengan zakat profesi dikeluarkan 2,5% apabila sampai gaji kita mencukupi nisab emas 1 tahun. Nisab emas 1 tahun itu 85 gram. Kalau sekarang ini taruhlah emas itu 1 gram 1.048.000, maka lebih kurang 76 juta. Kalau 76 juta dikumpulkan gaji kita 1 tahun dan sampai, maka berarti kita sudah masuk kategori orang yang mampu untuk menunaikan zakat. Dikeluarkanlah 2,5% daripadanya. Boleh dikeluarkan di awal per bulan dan boleh juga dikeluarkan di penghujung tahun. Tetapi biasanya kalau mengeluarkannya di penghujung tahun sekali setahun itu berat. Mengeluarkannya 1.800.000 itu berat. Apalagi kalau dikeluarkan ketika momen mau hari raya. Karena itu banyak orang akhirnya tidak berzakat karena ditunggunya momen itu. Oleh karena itu fatwa-fatwa kemudian mengolah lagi bagaimana supaya zakat ini menjadi lebih mudah. Maka berdasarkan sebahagian pengamalan sebahagian sahabat boleh dibayar secara di depan sebelum jatuh tempohnya. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berzakat ini tidak akan pernah membuat kita menderita, tidak akan pernah membuat kita susah, dan tidak akan pernah membuat kita miskin. Kalau Allah sudah menyuruh begitu, pasti Allah memberikan jaminan. Karena sesungguhnya yang kita zakatkan itu bukan punya kita, itu punya orang. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kalian, kami titipkan ada hak orang miskin di situ. Jadi kalau kita punya 76 juta tadi itu gaji setahun 1 tahun, ada hak orang miskin sebetulnya di situ yang Allah titipkan. Yang mana hak itu mesti kita tunaikan dan kita berikan ke mereka. Kalau tidak kita berikan ke mereka, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, kita akan memakan hak mereka. Dan yang kedua, akan membuat orang miskin itu semakin menderita. Hari ini orang miskin itu jumlahnya banyak. Kalau tidak dibayar zakat, maka bagaimana cara kita untuk mengendalikannya? Ada di bawah flyover begitu banyak yang berjualan dan lain sebagainya.
anak-anak yang berkeliaran minta sedekah, ada juga ibu-ibu yang tidak punya suami. Itu semuanya adalah orang-orang yang memiliki hak dari harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu. Yang hak ini harus kita kembalikan ke mereka. Kalau tidak kita kembalikan, bayangkan kita memakan bahagian orang lain. Itu akan menimbulkan mudarat bagi kita, menimbulkan masalah kesejahteraan, dan juga akan melahirkan problematika di dalam kehidupan berkeluarga. Karena itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah harta mereka, orang-orang kaya itu, agar harta itu bersih, agar harta itu suci, jiwa mereka juga bersih dan suci. Ambil zakat dari mereka, berikan kepada orang-orang yang tidak mampu di antara mereka supaya mereka bisa hidup lebih layak. Di Provinsi Riau hari ini miskin itu lebih kurang 480.000 jiwa dengan model yang bermacam-macam. Ada yang miskin tidak bisa sekolah, ada yang miskin tak bisa hidup dengan layak, ada yang miskin tak dapat membeli barang dalam kondisi yang lebih murah pun dia tidak bisa. Begitu keadaan bermacam-macamnya orang miskin yang berada di Provinsi Riau ini. Saya pernah jalan ke satu daerah, melaunchingkan sumur bor di daerah pesisir. Tak boleh disebutkan kawasannya, karena kalau disebut nanti orang connect, oh jadi di sana miskin. Melaunchingkan sumur bor. Awalnya saya pikir sumur bor itu tak cocok diberikan kepada orang-orang miskin itu. Karena sumur bor itu dalam pandangan saya, kalau sudah bergerak mesinnya, itu pasti dia jadi second. Dan kemudian kalau mesinnya nanti rusak, siapa yang akan ganti? Tetapi setelah saya dibawa ke lokasi, baru saya sadar, itu satu los kiri kanan, mungkin puluhan rumah itu. Miskin semuanya. Cara mereka mendapatkan air, digalinya nanti lubang di belakang rumah, kemudian muncul air. Air ini hitam, Bapak Ibu. Disitulah dia mencuci piring, kadang-kadang mencuci pakaian anaknya, memandikan anak. Nengoknya saja kita tidak mau, karena persis seperti comberan. Disitulah baru saya paham, ternyata orang miskin itu tak sesimpel yang kita bayangkan. Maka saya tanya kepada yang membangun ini berapa laba, berapa biayanya? Lebih 100 juta Ustadz. Berapa dalamnya ini? 218 meter. Baru dapat air bersih. Kalau tidak dengan dibantu, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan air bersih seperti itu? Akhirnya dengan zakat yang terkumpul itulah sumur itu bisa dibangun. Ada pegawai-pegawai Bank Indonesia yang berzakat, ada juga pegawai-pegawai yang lain, masyarakat. Akhirnya disalurkan ke sana, bisa dinikmati air itu oleh masyarakat yang tadinya tidak memiliki air, kecuali dari sumber-sumber belakang rumah mereka. Begitulah pentingnya zakat itu di dalam kehidupan. Dan itu yang akan menambahkan berkah bagi siapa saja yang berzakat. Jadi ketika Allah sebutkan membersihkan harta, membersihkan jiwa, itu bukan hanya sampai di situ, tapi juga menghidupkan orang lain. Oleh karena itu, ibu bapak, jemaah sekalian yang Allah muliakan, zakat ini penting sekali untuk ditunaikan. Itulah bentuk sempurnanya agama. Jadi kalau kita lihat agama ini ada dua model. Ada yang sifatnya personal, sholat ini personal ini. Istilahnya kalau kita rajin, nggak ngefek ke yang lain. Selama kita sujud, nggak berjam-jam, nggak bangkit-bangkit, nggak berdampak kepada orang lain. Puasa juga begitu, itu personal. Puasa kita setiap hari, nggak pernah miss, juga nggak ngefek kepada yang lain. Haji berkali-kali, nggak ada dampaknya kepada orang lain. Tetapi hidup beragama ini tak hanya sampai di situ. Allah tidak mau begitu. Karena itu dia buat manusia dan disyariatkannya satu, dua. Pertama modelnya ada amal personal, dan yang kedua ada amal sosial. Nah, zakat ini adalah amal sosial di dalam agama. Maka saya menghimbau kepada kita semua, bagi yang sudah mencukupi harta bendanya untuk menunaikan zakat, tunaikan zakat kita. Insya Allah
Allah akan memberikan keberkahan dari amal ibadah zakat yang kita lakukan ini. Terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bizzakah. Lindungilah hartamu dengan zakat. Wadawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Wa'iddu lil bala'ad du'a. Dan hadapilah bala yang datang seketika dengan cara banyak berdoa. Mudah-mudahan dengan senantiasa memiliki jiwa sosial dan menunaikan zakat ini, Allah akan menurunkan keberkahan kepada kita, kepada negeri kita, anak-anak kita, dan cucu-cucu kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.